Halo, sebelum video ini dimulai, alangkah lebih baiknya aku memperkenalkan teman-temanku satu persatu. Yang pertama adalah Fatima Azhar. Ia sering disapa dengan Awa. Ia gadis manis asli Betawi. Yang kedua adalah Muhammad Furqan, atau sering disapa dengan Ukon. Dia asli Bima, tinggal di Jakarta. Dan yang ketiga adalah Ihdan Wayu Wibowo, atau sering kita sapa dengan Kampleng. Dia asli Jogja. Dan ini adalah aku. Dia aku, Rizky Habib. Kami berangkat dari Terminal Ciledug pada pukul 14.00 siang dengan tujuan Terminal Jogja untuk transit terlebih dahulu sebelum nantinya berangkat kembali menuju terminal akhir dari tujuan kita di Jember. Sesampainya kami di Terminal Jogja pada pukul 3 pagi, Kampleng dan Awa ternyata kecopetan dikarenakan kelalaian mereka yang tidur dengan nyenyaknya tanpa waspada menjaga tas kecil mereka. Padahal di tas tersebut merupakan tempat dari jantung perjalanan kita saat ini. Untung saja tidak semuanya diambil oleh copet tersebut. Masih menyisakan HP mereka. Jadi gimana kronologinya, Pleng? Kok bisa ada kehilangan? Jadi habis dari rumah makan tuh kita terlelap dan salahnya tas kita taruh di kursi. Jadi orang depan kursi kita mungkin jahil, kemudian diambil langsung dari tas. Ya, untungnya cuma duit lah ya, HP nggak sampai keambil. Budgetnya gede apa enggak? Ya kalau dibilang gede sih nggak terlalu gede ya. Gede sih menurut saya mah. Cuman sejuta doang lah, 1.450.000, 1.500.000 lah. Jadi apa yang bisa diambil dari hikmah dari kehilangan ini? Ya, jaga barang-barangmu, tetap waspada dimanapun itu berada, maupun tempat aman maupun tidak, harus tetap jaga barang-barangmu. Pesan untuk para pendaki lainnya ketika naik bis? Ya, selalu waspada akan keadaan. Awa, Ya, pas lagi posisi kehilangan, Awa lagi ngapain? tidur. Terus? Pokoknya tidur. Karena habis makan, tidur di bis. Terus pas mau nyampe, pas meriksa, uangnya hilang. Jadi posisinya semuanya lagi pada nyenyak semua tidur ya? Iya, terlelap. Kita semua terlelap. Pesan yang bisa diambil dari kehilangan ini? Udah paling aman emang pakai debit. Jangan lupa pakai ATM syariah. Promosikan partner. Siap. Bis yang membawa kami ke Jember berangkat pada pukul 11.30. Jadi, kami sebelumnya diharuskan menunggu. Mau tidak mau, karena hanya satu bis dengan jadwal seperti itu. Maklum, namanya juga mengeteng, apapun risikonya harus ditanggung bersama-sama. Hehehe.
Kami tiba di Jember pada jam 12 malam. Kami berempat langsung dijemput oleh kawan baru kami dari Mapala FT UNEJ. Mereka menyebutnya dengan Mahadipa. Jadi nanti kami akan bermalam dan sedikit merepotkan mereka untuk beberapa hari kemudian. Di sini kami benar-benar disambut dan dijamu dengan hangat. Padahal kami semua baru bertemu dan berkenalan tadi malam. Tapi rasa-rasanya seperti kawan lama yang sudah lama tak bersua. Kami di sini agak lebih lama dan tidak langsung mendaki, karena kawan kami yang ikut menemani mendaki nanti sedang ada tugas kuliah. Alhasil kita merubah jadwal yang awalnya hari Selasa menjadi hari Jumat. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Yang penting silaturahminya. Hehehe. Sembari menunggu hari mendaki, di beberapa hari selanjutnya kami diajak untuk pergi ke gumuk oleh teman-teman Mahadipa. Istilah gumuk ini beda dengan bukit. Gumuk merupakan kumpulan bebatuan bekas pecahan gunung meletus, sedangkan bukit hanya kumpulan tanah biasa. Dan ternyata kami diajak sekaligus untuk bermain wall climbing atau bahasa Indonesianya panjat tebing. Katanya sih ini pemanasan sebelum mendaki nanti. Jadi, rencananya kita akan mendaki Gunung Argopuro. Karena hutan dari Gunung Argopuro masih begitu lebat dan memakan banyak hari perjalanan, oleh karena itu, kami ditemani langsung oleh dua kawan kami dari Mahadipa. Kami sekaligus belajar nafdar, atau biasanya kita kenal dengan mencari petunjuk arah menggunakan kompas. Rencananya, kita akan lintas jalur, naik dari Baderan, turun di Bremi. Segala persiapan dari cek kesehatan dan logistik harus sudah siap, karena besok kita akan berangkat. Tepat sehari sebelum mendaki, ternyata Kon, dadah kon. Furkon meminta pulang Dadah kon. dikarenakan orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk berlama-lama di luar. Karena ketika itu pandemi COVID-19 sedang merajalela. Dan juga pantas saja dari kemarin dia terlalu banyak melamun. Sepertinya ia sedang memikirkan bagaimana nasibnya ke depan. Sedih memang ditinggal kawan. Tapi yang benar-benar sedih sebenarnya dia, karena tidak bisa bersama kami ikut mendaki. Yo, hati-hati. Hari yang dinanti tiba, dan petualangan pun dimulai. Kami masing-masing diantar langsung oleh kawan-kawan Mahadipa menggunakan sepeda motor menuju terminal bis. Awalnya kita mau naik bis, ternyata lebih efektif dan tidak pakai lama menyater angkot. Walau agak sedikit mahal, namun yang terpenting menurut kita adalah efisiensinya. Dari terminal Besuki tadi, akhirnya kita sampai di Probolinggo kota. Dan dari sini, kami akan naik losbak
menuju langsung base camp Badarang. Losbak pun sampai dan siap mengantarkan kita menuju base camp Badarang. Oh iya, sampai lupa. Perkenalkan, ini Mas Kamsi. Mas, Kamsi merupakan nama rimbanya yang ia dapat ketika diklat. Gondrong-gondrong begini, dia tetap rajin ibadahnya loh. Yo. Dan ini Bima, senior kita di kampus. Awalnya, ia mau mendaki Gunung Lawu. Ternyata tutup. Dan seketika langsung menyusul kami di Jember. Dan yang terakhir, ia Mas Cakil. Dan dia leader kami. Keilmuannya tentang gunung sangatlah banyak. Dialah yang memandu kami selama pendakian nanti. Malam tiba, dan kami sampai di base camp Badarang pada pukul 18.30. Setibanya di base camp, Mas, kami disambut hangat oleh bapak-bapak penjaga base camp. Kami dipersilakan untuk masuk ke rumahnya dan mengobrol santai di dalam. Ternyata beliau bernama Pak Sus. Pak Sus ini merupakan bagian kelompok pertama yang membuka jalur untuk pegunungan Hyang, yakni Gunung Argopuro. Beliau dulunya merupakan pecinta alam, dan akhirnya beliau memutuskan untuk mengabdikan dirinya dalam menjaga alam. Sebelum tidur, kami membuka peta kembali dan memastikan titik-titik koordinat yang telah dibuat sebelumnya, agar segala sesuatunya tetap selamat.